Rifki. Saya terdengar dengan jelas, Bu? Atau putus-putus nih? Terputus-putus, mungkin sinyalnya ini sama, di sini juga putus-putus. Oh, oke. Mendung, Bentar. Oke. Hujan Pak Rifki. berat ya Pak. Gini. Sudah, Apakah sudah Pak. jelas Sudah Pak. suaranya? Sudah Pak Guru, Alhamdulillah. sudah, Oke. alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini, hari kedua, yaitu hari Selasa tanggal 16 November 2021, kita dapat berjumpa secara virtual nih Bapak Ibu semuanya. Diklatnya untuk tahun ini memang agak spesial dibandingkan diklat-diklat yang lain. Kalau yang tahun-tahun kemarin, sebelum-sebelumnya mungkin kita diklat itu di tempat tertutup, di hotel. Kalau sekarang diklatnya malah malam hari, di rumah masing-masing, menyediakan snacknya juga masing-masing juga nih Bapak Ibu nggih. Jadi mohon maaf sekali, mungkin waktunya untuk istirahat, malam hari kegiatan istirahat untuk bertemu dengan keluarga, tapi alhamdulillah mendapatkan tugas, kita semua mendapatkan tugas untuk bersama-sama untuk belajar atau sharing bersama tentang dunia pendidikan ya. Jadi insya Allah nantinya Banyumas jadi tidak tertinggal dengan kabupaten yang lain, tidak tertinggal dengan provinsi yang lain dan negara yang lain terutama. Nah ya, jadi kita Bismillah kita untuk berikhtiar bersama di sini untuk belajar bersama di sini, saling sharing saja nih Bapak Ibu, santai saja. Jadi kalau semisal tiba-tiba suara saya hilang atau tiba-tiba koneksi saya terputus atau lainnya, silakan di WA saja atau disampaikan saja. Atau mau ingin bertanya juga dipersilakan sekali, sangat senang sekali. Nantinya untuk sesinya mungkin saya akan bagi menjadi 2 karena waktunya cukup panjang menurut saya. Tapi kayaknya sih enggak, kalau banyak materinya, kalau kita terlalu asik pasti waktunya akan terasa sebentar. Insya Allah kalau kemarin sampai jam 9 gitu Bapak Ibu nggih? Atau jam berapa kemarin? Jam 9, Mas. Oh, setengah 9. Oke. Oke. Iya, mohon maaf sekali kemarin saya nggak bisa bergabung. Oke. Oke. Mohon maaf sekali kemarin saya nggak bisa bergabung dengan Bapak Ibu semuanya hari pertama. Kemarin harus ngantar putri saya kontrol, jadi saya izin dengan panitia. Alhamdulillah dengan Bapak Ibu instruktur yang lain juga sudah backup. Terima kasih sekali. Untuk acara yang kedua ini hari. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, mohon izin nanti ini perkenalan ya Bapak Ibu. Saya belum perkenalan. Nama saya Rifki Al-Mubarok, biasa dipanggil Pak Rifki. Saya alamat di Desa Kalio. Bapak Ibu kenal dengan Pak Sudoyo. Ini kebetulan di sini juga Pak Sudoyo, tapi sudah join apa belum nggih? Saya depan rumahnya Pak Sudoyo persis. Oh, nggih sudah join. Ya, udah ada masuk Mas Rifki. Ini. Oke. Assalamualaikum Pak. Jadi saya depan rumahnya persis ini Pak Sudoyo. Oke. Ya. Itu Desa Kaliori, RT 1 RW 4, tepatnya di belakang Pengadilan Agama Kaliori. Kemudian instansi saya bekerja di SMK Negeri 1 Banyumas, Bapak Ibu semua. Itu mungkin perkenalan dari saya. Mungkin saya rasa cukup dan mohon maaf sekali karena saya harus berpindah perangkat. Yang satunya sih sudah connect, ini sudah aktif juga.
juga, tapi mohon maaf, kameranya kurang mendukung kalau di laptop saya, jadi mungkin perkenalannya di HP saya rasa sudah cukup, jadi saya mohon izin untuk mematikan yang ada di HP, saya pindah ke laptop. Jadi mohon maaf sekali kalau jika tampilan video saya tidak muncul. Sebentar, Pak. Baik, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, baik. Oke, untuk materi hari ini sedikit saya buka dulu untuk materinya. Ya, jadi kemarin kita sudah mengikuti pembukaan, kemudian ada materi yang pertama yaitu pengantar Canva for Education, dan yang kedua desain poster. Kemarin sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama, Bu Agustina. Terima kasih sekali, Bu Agustina. Kemudian yang kedua, hari ini kita akan belajar bersama dengan materi tentang desain e-book, Bapak Ibu. Nah, ini waktunya saya lihat kok panjang sekali, terus ini jam 7 itu waktunya sholat, jadinya mohon maaf sekali, mohon izin tadi saya minta waktunya sampai 19.30, jadi agak mundur setengah jam, alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Kemudian besok masih ada satu lagi Bapak Ibu materinya, yaitu desain ya, mohon maaf ini salah ketik, desain video pembelajaran. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutupannya tanggal 24. Nah, untuk penugasannya dimulai dari hari kemarin, sebenarnya harus nge-share-nya, mohon maaf sekali terlambat, tanggal 15 sampai tanggal 19 untuk penugasannya, batas akhir pengumpulan tugas sampai tanggal 19. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada kesulitan, terutama dalam belum join ke Classroom atau saat mengupload tugasnya dan lain sebagainya, jika ada kesulitan silakan untuk bertanya. Mohon izin untuk saya tunjukkan dulu cara membuka tugasnya Bapak Ibu. Jadi nanti bagaimana cara mengakses tugasnya. Oke. Untuk cara mengakses tugasnya Bapak Ibu tinggal membuka Google Classroom milik Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu sudah menggunakan akun belajar.id. Ya, jadi alamatnya classroom.google, insya Allah Bapak Ibu semuanya pasti sudah familiar. Kemudian di sini pastikan menggunakan akun belajar.id yang digunakan. Kemudian silakan membuka Classroom yang sudah kami buat. Judulnya CFE SD kelas 1. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti akan masuk ke bagian forum. Nanti di bagian tugas kelas, silakan Bapak Ibu nanti hal yang pertama untuk dilakukan adalah mengisi presensi. Presensi ada 4 nanti Bapak Ibu, yaitu saat kemarin pembukaan, kemudian yang kedua yaitu saat pertemuan pertama kemarin, kemudian yang ketiga pertemuan hari ini, dan yang keempat pertemuan yang besok. Jadi ada 4 presensi. Nanti silakan untuk Bapak Ibu isi. Cara mengisi presensinya, mohon maaf sekali bukan memberikan komentar, tetapi Bapak Ibu silakan untuk membuka presensinya dan mengeklik tombol hadir. Nah, ini klik tombol hadirnya lalu dikirim. Seperti itu. Jadi tidak perlu repot-repot untuk mengeklik memberikan komentar, tetapi silakan Bapak Ibu silakan klik hadir lalu silakan diserahkan apa yang kalau salah. Nah, seperti itu. Itu untuk yang pertama, untuk daftar hadir. Kemudian
setelah Bapak Ibu, oh ini terima kasih sekali, langsung sudah membuka daftar hadirnya. Nanti untuk saya dibuka untuk pertemuan 1 dan 2 ini, alhamdulillah masih 2 yang belum mengisi, nanti akan saya share di grup saja, oke? Jadi waktunya tidak tersita. Alhamdulillah ini sangat aktif sekali, terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya, walaupun malam-malam, walaupun tugasnya mungkin tiba-tiba baru dikasih tahu ini cara-caranya, tapi alhamdulillah Bapak Ibu sudah memang luar biasa sekali ini untuk semangat atau motivasi untuk belajarnya untuk masa depan pendidikan kita. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, untuk mengakses tugas di sini saya sudah membuat beberapa topik Bapak Ibu. Nah, ini jadi setelah saya klik tugas, Bapak Ibu mengklik tugas kelas, nanti akan ada muncul tugas. Nah, ini tugas, nanti silakan Bapak Ibu klik. Nah, nanti langsung ada petunjuknya Bapak Ibu. Di situ silakan Bapak Ibu membuat poster dengan tema pembelajaran dengan memperhatikan rubrik di mana poster harus memuat satu judul atau topik atau tema. Jadi harus ada judulnya atau topiknya atau temanya. Kemudian yang kedua alurnya runtut, yang ketiga desain dan layout yang menarik, yang keempat elemen yang relevan sesuai dengan tema, yang terakhir yaitu jumlah posternya maksimal adalah 10. Kalau lebih bagus lagi, maksimal 10. Seperti itu. Kalau lebih banyak, lebih bagus lagi. Kemudian yang dikirimkan adalah link poster Canva-nya Bapak Ibu. Nah, untuk materi ini mungkin sudah disampaikan kemarin, tapi jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan boleh disampaikan di grup, atau bisa japri ke saya atau instruktur yang lain, atau nanti di sesi terakhir jika masih ada waktu, kita mungkin saling sharing bersama. Seperti itu. Itu untuk cara penugasan Bapak Ibu untuk mengerjakan tugasnya. Saya di sini sebagai pembuka biar nanti kita sama seragam bagaimana cara mengerjakannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini bukan memberikan komentar di sini, tapi Bapak Ibu sama seperti mengisi presensi, di copy pastekan di situ, nanti silakan dikirimkan ke kami. Insya Allah nanti dari kami akan menilai. Seperti itu. Itu teknis untuk Bapak Ibu mengerjakan tugasnya selama tadi dari tanggal 15 sampai 19 November 2021. Oke. Setelah itu mohon izin langsung saja saya masuk ke materi yang pertama yaitu desain e-book. Desain e-book ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya. Coba saya juga sebenarnya pengen gimana ya, dari Bapak Ibu itu sebenarnya penangkapan arti dari e-book sendiri itu apa nih menurut Bapak Ibu? Adakah yang bisa menceritakan kepada saya kira-kira persepsi dari Bapak Ibu e-book itu seperti apa? Monggo, mungkin ada salah satu yang dapat bercerita. Oke, membuka mikrofonnya, silakan. E-book itu seperti apa sih ya dari gambaran Bapak Ibu itu seperti apa? Jadi semoga jadi tidak persepsinya kita sama seperti itu. Oke, boleh ada yang Pak Teguh, monggo Pak Teguh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Dino Utomo dari SDN 2 Karangbawang, Kecamatan Aji Barang. Salam kenal. Langsung saja, untuk e-book itu sepengetahuan saya pada dasarnya itu seperti buku. Buku hanya berupa, maaf sebentar. Saya ulangi lagi. Pada dasarnya e-book itu adalah electronic book atau buku elektronik
yaitu buku yang berupa istilahnya itu file, bukan print out. Kalau untuk laporannya seperti soft file seperti itu. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Baik, terima kasih sekali Pak Teguh. Alhamdulillah ini ya. Jadi dari Pak Teguh yang namanya e-book itu adalah elektronik buku atau yang berisi file, bukan yang dari print out seperti itu ya, atau gampangnya berbentuk soft file. Baik, terima kasih Pak Teguh. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain silakan. Kira-kira e-book itu apa? Atau boleh nulis di chat coba. Saya pengen lihat keaktifan Bapak Ibu. Kira-kira e-book itu seperti apa? Apakah sama seperti gambaran dari Pak Teguh? Atau yang lain ada mungkin atau mau ditambahkan? Atau tidak setuju e-book itu seperti apa? Monggo. Dipersilakan sebelum kita mulai. Biar nanti kita persepsinya sama nih Bapak Ibu. Maaf, cukup nyimak saja karena sinyalnya jangan luar biasa. Terima kasih. Oke. Siap. Wonten napa-napa Bapak. Insya Allah nanti sudah kami rekam. Nggih, sami-sami Pak. Yo. Nggih. Mohon maaf sekali tadi suaranya putus-putus, jadi saya langsung balas. Insya Allah ini sudah kami rekam, saya rekam, jadi insya Allah nanti segera saya uploadkan ke YouTube. Yang kemarin juga sudah saya dapat rekamannya, dan insya Allah nanti juga saya akan uploadkan ke YouTube. Dari saya sudah lihat di bagian chat itu sudah ada Bu Kuwati, terima kasih. Buku dalam bentuk digital, oke, sama ya. Pak Sudoyo juga setuju dengan Pak Teguh. Baik, terima kasih sekali. Jadi semua persepsinya adalah sama nih Bapak Ibu. Artinya yang namanya e-book itu adalah elektronik buku atau buku dalam bentuk digital. Jadi memang perkembangan dunia sekarang itu memang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Artinya dulu itu kita hanya melihat pengetahuan membaca itu hanya dari modalnya dari buku saja. Jadi kalau dari buku, otomatis buku itu harus duduk, harus ada pencahayaan yang jelas, kemudian dibuka dari lembar 1 dan kedua, dan harus ditenteng-tenteng dan berikutnya. Itu mungkin buku yang dulu biasa kita gunakan. Tapi sekarang ada era yang baru, yaitu era buku digital. Mohon izin saya untuk men-share materi. Saya ambil dari website perpustakaan UniSM. UniSM Universitas Harimulya Banjarmasin. Nah, ini saya lihat tadi menarik sekali Bapak Ibu pengertian dari e-book. Sama seperti kita tadi mentranslasikan yaitu buku digital, yaitu setidaknya menggeser penggunaan buku konvensional atau print book. Hampir semua gadget, laptop, tablet, atau smartphone. Jadi e-book itu digunakan di laptop, tablet, atau smartphone. Dapat mengakses e-book dengan mudah. Nah, ada manfaatnya, ada banyak. Nah, kemudian pengertiannya dari e-book sendiri, di sini dilansir dari beberapa website. Saya ambil contoh dari Wikipedia coba satu. Yang dimaksud dengan e-book adalah terbitan buku yang tersedia dalam bentuk digital, terdiri dari teks, gambar, atau keduanya, yang bisa dibaca di layar komputer atau layar datar, atau perangkat elektronik lainnya, meskipun terkadang didefinisikan sebagai versi elektronik dari buku cetak. Namun, beberapa buku dibuat tanpa diambil versi cetak. Jadi, sama persis dengan Pak Teguh dan Pak Bupati dan Pak Toyo tadi, artinya persepsinya sama semuanya. Tadinya buku, tapi dalam bentuk digital. Tapi ada juga yang beberapa buku tanpa diambil dari versi cetaknya, artinya hanya diterbitkan dalam bentuk buku. Tapi ini terdiri dari teks, gambar, atau keduanya. Betul seperti itu Bapak Ibu. Yang namanya e-book berarti cukup yang pertama,
tadi saya simpulkan ke bawah lagi. Tadi berarti e-book itu hanya berupa teks, gambar, dan dibuka di komputer. Apakah bisa lebih lagi Bapak Ibu? Apakah ada yang bisa lebih lagi dari e-book ini? Coba saya cari e-book. Atau Bapak Ibu apakah sudah pernah punya e-book? Saya punya e-book. Contohnya e-book ini. Ya, dasar-dasar animasi. Ini. Jadi bentuknya teks, gambar, sama dibuka di komputer. Apakah persepsi Bapak Ibu juga sama? Yang namanya e-book seperti itu? Apakah hanya ada e-book itu ada teks, gambar di komputer? Kalau buku itu kan banyak teks dan gambar. Betul. Atau ada yang lain? Kalau e-book itu hanya ini aja? Betul atau salah? Video. Oh nggih, Bu Nina. Berarti bisa ditambahkan video ternyata Bu Nina. Dari Bu Nina. Mana Ibu Nina? Mohon maaf. Dari SD mana Ibu Nina? Iya, mungkin bisa ditambah video, bisa ditambah voice. Dari Oke. Banyumas. Di Banyumas. Nggih. Oke. Bentar. Bu Nina tadi bisa menambahkan video, bisa menambahkan suara atau voice. Wah. Pernah Bapak Ibu ada yang lain? Apakah Bapak Ibu sudah pernah melihat atau mendengar bisa di HP juga dong? Oh nggih, Pak Ibnu. Betul, ditambahkan di HP. Saya lupa ini, ditambahkan di HP. Ya betul sekali, Pak Ibnu. Oke. Tapi ini Bu Nina ini hal yang baru ternyata Bapak Ibu semuanya. Ternyata e-book itu bisa mengeluarkan video dan suara. Nah, adakah yang setuju seperti itu? Coba. Kalau saya contohkan yang ini nggih Bapak Ibu nggih. Jadi e-booknya tadi berupa teks dan buku dan dibuka di HP sama komputer. Dari Pak Ibnu menambahkan, terima kasih sekali. Nah ini tapi dari Bu Nina ada video dan suara. Nah ini di mana Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu membuat e-book atau membuka e-book tapi ada video dan suaranya? Apakah ada yang pernah Bapak Ibu? Silakan boleh tulis di komentar atau silakan untuk membuka mikrofonnya. Apakah pernah Bapak Ibu seperti Bu Nina ini, luar biasa sekali Bu Nina. Ternyata e-booknya itu ada video dan suara. Apakah ada Bapak Ibu yang pernah membuka e-book seperti itu? Sama nggih, e-book kan seperti ini nggih. Tadi yang sudah saya buka, tapi ada video sama suaranya. Apakah ada yang pernah Bapak Ibu? Belum. Wah, nggih, terima kasih Pak Ibnu. Ternyata belum. Berarti hal yang baru nggih. Oke, monggo ini yang buka mic sinten. Kalau saya lebih ke link, Pak. Oh, ada linknya. Wah, nggih, terima kasih. Bu Raras dari mana Ibu? SD 1 Paningkaban. Paningkaban dari Lircam Gumelar. Oh, Gumelar. Oh, nggih. Salam kenal Bu. Nggih, ini Bu Raras tambah lagi. Ada linknya luar biasa sekali. Pak Rifi, oh nggih, siap Pak Doyo. Nanti kita akan coba belajar bersama-sama. Dari Bu Nina ternyata ada video dan suara di e-booknya. Bu Raras ditambah lagi ini ada linknya. Berarti gimana Ibu? Di sini ada linknya seperti itu. Iya. Link untuk biasanya kalau saya buat LKPD. Iya. Di worksheet seperti itu Pak. Iya. Terus saya cantumkan linknya di e-book yang saya buat. Oh, tapi saya e-booknya lebih sederhana Pak, tidak sekompleks punya Bapak. Oke, kita nanti coba sama-sama. Oke, terima kasih sekali. Bu Raras, Bu Nina sudah menambahkan dan Pak Ibnu dan Pak Doyo mungkin sudah penasaran sekali nggih. Kok ada seperti itu? Mungkin ada yang mau menambahkan lagi atau sudah cukup nggih? Ini juga sudah jam 8 ternyata.
Mohon izin saya mau menampilkan dulu, buka slide-nya. Ini saya membuka dari Pak Yulias. Kemarin Pak Yulias juga membantu kami. Terima kasih. Ini waktu itu saya juga bertanya-tanya, apa iya ibu kok bisa seperti itu? Bisa Pak Rifki gitu. Saya kaget sekali. Ternyata seperti yang disampaikan oleh Ibu Nina dan Ibu Raras. Oh, mohon maaf, saya harusnya share screen malah mengaktifkan video. Oke, share screen. E-book bisa berupa website dan blog. Wah, terima kasih nih Pak Undi nggih. Pak Undi ini saya tambahkan dulu. Pak Undi. E-book bisa berupa website, berupa blog dan lain-lain. Oh, bisa seperti ini. Baik, Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup. Terima kasih sekali nih. Mungkin rasa penasarannya jadi bertambah. Semoga jadi motivasi Bapak Ibu untuk bisa mengikuti diklat ini dengan semangat. Saya akan tunjukkan e-book. Ini sih contoh nih Bapak Ibu. Maksudnya ini yang buat adalah Pak Yulias. Pak Yulias ini, mohon izin Pak Yulias, mohon maaf saya belum izin dulu tadi. Tapi sebenarnya udah di share ke saya waktu diklat yang pertama, yaitu dari SMP Negeri 3 Purwokerto. Pak Yuliasnya ini calon kepala sekolah, luar biasa sekali, insya Allah. Semoga sukses Pak Yulias, lancar-lancar untuk ujiannya. Untuk ini beliau mengajar IPA SMP kelas 9 ini. Materinya tentang sistem reproduksi manusia. Jadi saya tiba-tiba dikasih e-booknya. Ini Mas e-booknya contohnya. Saya penasaran. E-booknya sama. Isinya teks sama gambar loh. Bedanya mana gitu. Coba saya next. Sistem reproduksi, di sini ada daftar isi. Kok menarik nggih. Ternyata e-booknya itu enggak seperti yang saya gambarkan. E-book kan seperti ini. Jadi yang saya tangkap itu yang pertama mungkin seperti Bapak Ibu semuanya. Yang namanya e-book adalah buku dijadikan digital. Bukunya sama persis, ternyata bisa dijadikan digital gitu, cuma diketik, cuma bisa dibuka di HP atau di komputer. Tapi ternyata yang namanya e-book itu kreasinya lebih luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita dapat membuatnya, mengemasnya dengan sangat bagus, biar menarik, biar yang membaca juga jadi sangat tertarik. Terutama lihat ini dari daftar isi itu berbeda dengan daftar isi yang biasa kita lihat di buku-buku konvensional yang biasa. Bukunya daftar isi juga sudah tertarik sekali. Yang pertama, pembelahan sel sudah sangat terlihat, masih pembahasan sangat seperti ini. Struktur dan fungsi sistem reproduksi sudah ada contohnya. Penyakit pada sistem reproduksi juga sudah ada. Tapi ini masih sama dengan yang saya tangkap. Cuma ini kreasinya lebih bagus. Cuma masih sama. Di dalamnya hanya ada teks dan gambar dan dibuka di komputer dan HP. Bedanya apa? Saya next lagi. Nah, di sini ada penjelasan pertama. Materi pertama, materi yang kedua. Di ketiga ini, mohon izin, saya bacakan dulu pembelahan sel, tahapan pembelahan sel. Selanjutnya, ternyata di sini ada videonya. Masya Allah, saya kaget. Bapak Ibu jika ini buka di laptop mungkin seperti biasa saja, tapi kalau di HP itu udah kayak baca buku Bapak Ibu. Geser, tiba-tiba ada videonya dan diklik. Halo teman-teman, berjumpa lagi langsung muncul Bapak Ibu. Ada suaranya sesuai dengan apa yang materi yang akan disampaikan dalam bentuk video seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Nina. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi yang namanya e-book ternyata itu bisa menambahkan sebuah video. Di bawahnya juga sama. Nah, ini loading 3D model. Ini ada juga loading 3D model. Nah, ini juga bisa digeser-geser Bapak Ibu lihat. Nah, ini. Nah,
Jadi 3D modelnya pun, artinya 3D model adalah, nah ini, kita zoom, oh, mohon maaf, ini kok chargernya mati ya? Oh, kabelnya kurang. Oke, alhamdulillah. Ya, udah nyambung lagi. Jadi ada 3D modelnya juga Bapak Ibu. Saya zoom in, saya zoom out, itu juga bisa Bapak Ibu. Nah, kok bisa seperti ini? Kemudian ada video, ada 3D model, berarti saya tambahkan di sini ada 3D model. Kemudian saya next lagi, masih sama teks dengan ini. Ini Bapak Ibu yang disampaikan oleh tadi Ibu Raras, yaitu ada linknya. Dan ini masih materi yang terakhir. Nah, ini ada linknya untuk masuk ke kuis. Langsung membuat kuis yang sudah kita buat. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Ini mungkin karena kuisnya bukan, oh ini udah bisa. Oh ini dari Pak Yulias, nih dari Pak Yulias. Ini bisa langsung mulai untuk mengerjakan kuisnya ini di bawah. Nah, ini kuisnya dari Pak Yulias sudah dibuat. Jadi bisa langsung nge-link ke Google Form. Mungkin Bapak Ibu familiar dengan Google Form juga bisa. Atau ini Pak Yulias mengelingkan ke Quizzes. Seperti itu. Di e-booknya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ada link-link apa-apa. Tinggal klik di sini. Go to quiz. Penting diingat. Nanti diklik. Nah, itu. Kemudian saya next lagi. Masih sama. Nah, tuh. Nah, ini. Kita nanti sunat dan lain sebagainya. Jadi e-booknya itu saya lihat, Masya Allah, ternyata e-book itu benar. Ada tambahan yang lainnya. Ada bisa menambahkan video, bisa menambahkan suara, menambahkan link, dan e-book bisa berupa website atau blog. Nah, artinya dalam bentuk web atau blogspot. Nah, itu seperti itu. Ya, ini. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ini ya semuanya sama persis insya Allah, cuma tampilannya itu jadi lebih menarik nih Bapak Ibu. Artinya kalau nggak salah untuk yang PNS juga ini ada tambahan angka kreditnya apa ya kalau semisal membuat e-book ini. Saya boleh katakan dalam membuat ini itu sangatlah mudah jika Bapak Ibu saya perkenalkan dengan yang namanya Canva for Education. Sama seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh materi yang pertama, jika materi pertama kemarin berkaitan dengan poster, kalau yang sekarang manfaat dari Canva akan saya sampaikan, manfaatnya adalah dalam bentuk penggunaan e-book. Dari Canva sendiri juga menyampaikan untuk membuat e-book profesional secara online dengan Canva. Itu juga sudah ada tutorialnya Bapak Ibu. Insya Allah linknya juga nanti akan saya share. Jadi di sini membuat e-booknya juga sudah diberikan contoh, tapi dalam bentuk yang dasar. Artinya belum sampai yang expert seperti tadi oleh Pak Yulias yang luar biasa sekali, sama Bu Nina sama Bu Rara sama Pak Undi. Ya ini luar biasa sekali. Dari e-book memberikan keunggulan, jadi e-booknya ini memberikan keunggulan dibandingkan dengan yang lain, seperti halnya di toko buku, pembeli online akan menelusuri sejumlah e-book dan mungkin akan menilainya berdasarkan tampilan luar. Jadi untuk alasan ini Anda harus berupaya membuat kesan pertama menarik. Nah, jadi membuat kesan pertama itu harus yang menarik. Sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kesan pertamanya itu setelah lihat, seperti buku yang biasa. Saat membuat e-book di Canva, Anda dipastikan akan memiliki akses ke desain yang paling menarik dan menakjubkan, sehingga Anda memiliki kesempatan terbaik untuk tampil menonjol. Nah, selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu cara membuatnya, nanti akan saya pandu di sini. Kemudian selanjutnya mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu, yang satu lagi ini yang luar biasa dari Canva, yaitu saya tambahkan bekerja sama dengan tim dan desain dimanapun. Jadi
ada tambahan lagi, satu lagi. Tadi ada tambahannya video, suara, link, e-booknya berupa website, ada 3D modelnya, dan satu lagi bisa dikerjakan secara tim. Jadi nggak cuma Bapak Ibu saja, tapi bisa dikolaborasi dengan siapapun karena ini cloud atau online. Penyimpannya bisa di siapapun dan siapa bisa ngedit dengan seizin dari kita. Nah ini dengan kolaboratif. Wah ini tentu saja sangat menarik sekali Bapak Ibu. Jadi itu mungkin untuk pembukaannya Bapak Ibu. Waduh ini sudah semoga jadi penasaran Bapak Ibu semuanya. Saya juga jadi sangat semangat sekali. Kalau Bapak Ibu semangat, coba saya lihat dulu. Apakah Bapak Ibu penasaran? Oh ini keren. Oh ini terima kasih sekali. Coba ditulis di komentar Bapak Ibu silakan. Apakah Bapak Ibu penasaran? Ingin lanjut lagi? Saya ingin lihat lagi sambil istirahat sejenak. Coba silakan dituliskan di kolom komentar apakah Bapak Ibu penasaran, siap untuk belajar untuk membuat e-book ini. Silakan untuk dituliskan di kolom komentar. Yeah. Baik, terima kasih. Sudah ada ini tadi Bu Raras Harum. Keren sekali, keren Pak. Oke. Bu, terima kasih Bu Nur Nana, lanjut Pak Riki, siap. Bu Atun, sangat penasaran. Nah, oke. Semoga bisa mempraktekannya. Amin. Pasti bisa Bu. Oke. Prinsipnya di sini adalah kita harus bisa, dan bisa. Insya Allah kalau Bapak Ibu gimana tertarik, penasaran, yang tadinya nggak bisa pasti akan bisa. Tenang aja, selalu bisa. Pak Doyo, menarik sekali, menarik banget materinya kayaknya. Oke, siap. Gaskan Pak, siap. Pak Purwaka, Pak Hasan, setuju dengan Pak Doyo. Oh siap. Pak Rusti, mantap. Semoga bisa buat. Oh pasti, tentu saja bisa. Welis, tertarik. Oke. Nyimak sambil ngopi ya siap. Saya juga udah ngopi nih Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan saja karena waktunya mungkin sudah terbatas. Ini sudah lama sekali saya ceritanya, terlalu lama. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Seperti biasa kemarin mungkin sudah disampaikan caranya untuk join ke Canva. Mungkin Bapak Ibu yang belum join ke Canva masih kesulitan, terutama mohon maaf nih tadi saya sedikit cerita lagi. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah menyampaikan di grup. Mungkin ada yang belum selesai untuk registrasinya, mungkin kendala registrasi. Sudah disampaikan oleh Pak Yulias bahwasannya coba untuk upload lagi. Kalau saya, pengalaman dari saya itu kartu anggota PGRI. Entah kenapa jadi. Terus kemarin teman saya juga SK pengangkatan pertama. Jadi SK pengangkatan pertama itu diupload. Ternyata jadi, alhamdulillah. Jadi setiap itu memang beda-beda. Karena yang konfirmasi ini websitenya website luar negeri Bapak Ibu, jadi bukan punya Indonesia. Jadi mungkin sana agak berpikir dulu, ini sih benar apa enggak? Ini sih sah apa enggak? Jadi mungkin sana mencari-cari yang familiar untuk sering diuploadkan. Jadi kalau nggak bisa, jangan menyerah Bapak Ibu. Kenapa jangan menyerah? Karena kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Canva for Education, itu semuanya gratis Bapak Ibu. Yang sudah disampaikan tentunya kemarin sudah disampaikan nggak ada yang bayar. Versi yang pro itu semuanya jadi gratis Bapak Ibu. Artinya kita boleh menggunakan yang versi yang berbayar. Ini sudah berbayar tapi kita nggak perlu bayar karena kita sudah menggunakan akun yang akun Google for Education seperti itu. Terutama dari yang belajar.id-nya. Nah, ini jadi nggak ada yang pro, nggak ada yang berbayar lagi seperti yang tadi yang ada yang sampaikan dari di grup. Kalau yang berbayar itu kalau mau ekspor atau mau jadikan gambar atau mau disimpan di dalam komputer kita itu harus membayar dulu 14.000 dan bahkan ada yang lainnya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah di ACC, sudah menjadi Canva for Education, itu kalau mau ekspor nggak perlu bayar Bapak Ibu, gratis. Ini saya contohkan kemarin saya buat ini, saya contohkan satu, mohon maaf, saya karena tadi ada beberapa yang bermasalah. Nah ini saat unduh, itu nggak ada tulisan untuk membayar.
Jadi itu free, bedanya seperti itu Bapak Ibu. Baik, itu untuk pembukanya. Jadi saya nggak akan bahas lagi. Nanti sesi setelah e-book selesai mungkin jika Bapak Ibu ada kendala silakan boleh disampaikan ke kami. Mohon izin saya untuk menyampaikan materi tentang Canva for Education ini mengenai e-book. Langkahnya Bapak Ibu silakan membuka canva.com, kemudian login menggunakan akun belajar.id. Setelah login, Bapak Ibu silakan untuk membuka sebentar Bapak Ibu. Oh, jadi nggak ada ya. Sebentar saya refresh. Oh iya. Kalau nyari yang lembar kosongnya di mana nggih? Mohon maaf. Saya kok jadi hilang nggih. Lembar kosong itu. A4. Oh ini. Iya. Baik. Jadi saya ulangi lagi nggih Bapak Ibu, setelah membuka Canva, login dengan akun belajar.id, Bapak Ibu akan ditampilkan template-template yang sudah tersedia dari Canva. Di sini sudah tersedia semuanya, tapi saya akan mulai dengan lembar yang kosong Bapak Ibu. Untuk membuka lembar yang kosong, Bapak Ibu geser ke kanan sendiri, atau mungkin saya biasanya ini ada di depan, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba ada di belakang. Jadi kalau ingin membuat dokumen yang kosong, Bapak Ibu membukanya dengan dokumen A4. Seperti itu. Saya contohkan menggunakan dokumen yang kosong. Dokumen biasanya kan menggunakan A4. Jadi di sini saya klik dengan dokumen A4. Saya buka. Baik. Setelah saya buka, Bapak Ibu silakan boleh mengambil beberapa template yang sudah ada atau mau mengkreasikan sendiri. Tapi kenapa ada template, tentu saja kita manfaatkan dengan template yang sudah ada. Saya ambil yang menarik. Mungkin saya akan ambil tentang animasi. Coba. Karena saya mengajar animasi di SMK, ternyata nggak muncul. Berarti saya desain. Mungkin temanya Bapak Ibu atau yang familiar saja seperti yang tadi, Pak Yulias ini bisa saya klik pindahkan ke halaman yang pertama, IPA SMP, coba IPA. Oh, berarti harus cover buku. Nah, ini cover buku itu sangat banyak sekali. Nah, ini kalau yang matematika juga ada, atau memasak, atau yang lainnya, mungkin pengen diganti backgroundnya juga bisa. Contohnya ini saya pengen ganti, tapi terlalu kecil, yang besar aja. Ini boleh. Nah, ini ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya yang namanya e-book yang pertama itu ada teks dan gambar. Teks dan gambar ini Bapak Ibu bisa langsung memilih temanya,
Kemudian setelah itu diklik 1 kali, maka akan muncul di sini ke tempat pengeditannya. Setelah itu ini fungsinya untuk memperbesar dan mengkecil jika Bapak Ibu merasa kurang besar. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ingin mengubah kalimatnya. Contohnya, kalimatnya ini pengen diganti dengan tadi. Saya sudah punya e-book dari ini. Ini saya ingin samakan dasar-dasar animasi. Nih, tinggal ini diblok saja dasar animasi. Oh, turun ke bawah. Jangan khawatir Bapak Ibu, tinggal di blok ini. Saya kenalkan dulu fitur-fiturnya. Ini untuk merubah fontnya. Fontnya jika yang dirubah, atau masih pengen tetap sama juga boleh. Kemudian di sebelahnya ini untuk mengatur besar kecilnya dari hurufnya tersebut. Dasar animasi. Nah, di blok sebenarnya sama persis dengan aplikasi pengolahan kata di komputer kita, yaitu ada untuk memperbesar dan memperkecilnya. Kemudian selanjutnya di sebelahnya Bapak Ibu ini ada fitur untuk mengatur atau mengubah warna teks. Jadi warnanya jika ingin dirubah bisa dirubah menjadi warna merah. Contohnya. Nah, jadi warna merah atau warna yang tadi bawaannya nggak usah pengen dirubah juga nggak masalah. Bisa. Kemudian ini untuk bold, italic, dan posisi di tengah atau center. Ini untuk bullet and numbering. Kemudian di sebelahnya ini untuk jarak. Jadi kalau ada yang enter itu yang paragrafnya itu jaraknya mau seberapa, ini pengaturannya ada di sini. Didefaultkan saja nggak apa-apa. Itu untuk judulnya ini ya dari Jalur Barok. Kemudian saya ingin uploadkan foto ke dalam, kalau teksnya ini sudah, saya ingin nggak pengen menggunakan foto ini, saya ingin menggunakan foto yang sudah saya punya. Ya, caranya Bapak Ibu silakan membuka unggahan. Di sebelah kiri ini ada fitur-fitur tambahan yang lain. Yang pertama, kalau template yang tadi Bapak Ibu yang sudah tersedia, yaitu template-nya. Di bawahnya itu ada elemen. Elemen itu ada dapat berupa garis, bentuk, garis dan bentuk. Garis itu ada garis ini, bentuk itu ada lingkaran, persegi, dan segitiga, dan seterusnya. Ini ada banyak sekali. Nah, kemudian selanjutnya, di bawahnya ada grafis. Nah, ini jika ingin Bapak Ibu nambahkan ada foto, tapi ini foto yang sudah tersedia di di e-book, di Canva-nya. Jadi bukan unggahan dari kita. Nah, ini seperti ini. Atau ada bingkainya seperti ini Bapak Ibu. Ya, seperti Pak Yulias tadi contohnya, di sini ada fotonya Pak Yulias. Saya juga pengen ada fotonya juga di sini. Nah, untuk menambahkan foto, Bapak Ibu berarti membuka elemen, kemudian di sini ada bingkainya Bapak Ibu di bagian bawah. Nah, di bagian bawah ada bingkainya. Ini bentuknya masih awan. Oke. Atau mungkin nggak apa-apa, saya masuk ke sini aja langsung. Nah, untuk menambahkan fotonya bagaimana? Untuk menambahkan fotonya, Bapak Ibu silakan klik unggahan. Nah, unggahan di sini, ini beberapa foto-foto saya punya foto belum ya? Coba saya lihat. Oh, ternyata ada, udah banyak. Baik, cara mengunggahnya adalah Bapak Ibu klik bagian unggah media, kemudian di bagian unggah media, nanti silakan arahkan ke bagian foto yang ingin Bapak Ibu uploadkan. Contohnya saya pengen upload, foto ini nih, yang ada KTP-nya. Oke, ini ditunggu sebentar. Kemudian
Baik. Nah, nanti sampai ini selesai, gambarnya selesai, berarti ini sudah selesai unggahnya. Ini saya klik 1 kali. Nah, ini kan posisinya seperti ini ya, Bu. Bapak Ibu, jadi terlalu kaku ini, saya nggak suka seperti ini. Artinya terlalu kaku, apalagi besar banget. Ini gede banget malah masuk ke sini. Ya, cukup. Nah, ini saya pengen kayak Pak Julius ini. Kalau Pak Julius tadi kan, ini saya close dulu. Kalau Pak Julius kan ini di bagian sini bawah, kemudian melingkar. Nah, maka yang tadi sudah diupload ini, saya ulangi lagi nih Bapak Ibu. Ini boleh diklik 1 kali, maka langsung muncul di sini. Atau Bapak Ibu di drag, klik drag ke bagian yang bawah sini. Nah, ini. Jadi bagian bawah Bapak Ibu. Seperti itu. Ini sudah di bagian bawah. Nah, selanjutnya untuk transparansi nanti hilang. Iya ketemu alhamdulillah. Bisa Pak Julius. Ini Pak Julius itu belakangnya kok nggak ada backgroundnya nggih. Kok menarik sekali ini. Kok bisa saya masih ada backgroundnya nggih Bapak Ibu. Saya pengen buang backgroundnya saya. Nah, caranya Bapak Ibu klik 1 kali di sini, nanti di sini akan muncul menunya. Jadi menunya ini tergantung kita ngeklik yang mana. Kalau ngeklik yang teks, maka munculnya yang ini. Ada merubah hurufnya tadi, merubah ukurannya. Kalau ngeklik yang bagian foto, itu ada bagiannya warna, edit gambar. Nah ini kalau yang versi Pro, Bapak Ibu itu bisa menghapus latar belakangnya. Saya klik 1 kali, ditunggu. Apakah hilang? Apakah saya juga ikut hilang? Coba kita lihat. Ini kok lama sekali. Iya, alhamdulillah saya nggak hilang. Oke, berarti memang benar sama seperti Pak Julius. Kok kepotong ini? Terapkan dulu, nggak apa-apa. Oke, kita coba terap. Ternyata udah bisa kepotong. Berarti saya ulangi dulu. Saya upload ulang. Maaf, saya ulangi. Cara uploadnya, klik, tarik nih, klik kiri, tarik, taruh ke sini. Cara memposisikannya, posisi tengah. Ini posisi ininya. Berarti harus mencari gambar yang center Bapak Ibu. Artinya fotonya jangan kayak saya ini yang sebelah miring ini. Harus di tengah-tengah kayak Pak Julius ini kan di tengah-tengah seperti ini. Oke, saya ulangi lagi untuk menghapus backgroundnya Bapak Ibu. Klik edit gambar. Jangan lupa klik dulu. Kemudian penghapus latar belakang. Nanti ditunggu. Lama ya. Cepat ternyata alhamdulillah. Kemudian terapkan. Sudah hilang. Artinya jadi transparan. Kemudian selanjutnya dari Pak Julius, logo sekolah. Cara uploadnya untuk logo sekolah juga sama Bapak Ibu. Berarti masuk ke bagian unggahan, pilih unggah media, lalu cari di mana logo sekolahnya Bapak Ibu. Saya ambilnya yang ini. Ya, jadi ini formatnya sangat banyak sekali Bapak Ibu. Mau bentuk MP3, MP4 dan lain sebagainya, ini semuanya mendukung. PNG terutama yang JPEG semuanya mendukung, luar biasa sekali Canva memang. Jadi semua file itu bisa diuploadkan di sini. Saya unggah, ditunggu. Saya cek dulu Meet-nya. Saya kebetulan daftar Canva Edu bulan Juli tanpa upload bekas. Alhamdulillah. Baik, saya uploadkan dulu ya. Ini sudah jadi Bapak Ibu, tinggal klik 1 kali. Kalau klik 1 kali itu otomatis akan berada di tengah. Ukurannya akan sama dengan ukuran yang aslinya. Kemudian ditaruh di pojok ini, tinggal drag saja Bapak Ibu. Kemudian untuk memperkecilnya tinggal ini ada titiknya, ditarik aja ke pojok. Contohnya saya mau taruh di sini atau di tengah-tengah seperti ini. Ini kalau mau hapus sih tinggal klik saja 1 kali, tinggal klik tombol delete-nya. Nanti akan hilang. Pokoknya sama persis dengan
penggunaan pengoperasian yang biasa. Kalau mau hapus berarti tinggal klik saja, nanti tinggal delete. Selesai Bapak Ibu. Ini yang pertama. Oh ini. Walaupun ya, gimana gitu Bapak Ibu, saya nggak sekeren Pak Yulias ini, luar biasa sekali Pak Yulias. Oke, sudah selesai Pak Yulias. Yang kedua, daftar isi. Daftar isi kurang lebih hampir sama nih Bapak Ibu, artinya ada bentuk teks, ada bentuk, mohon maaf ini ada garis. Saya ingin menambahkan garis. Kalau misal di sini nggak ada garisnya, saya ingin nambahkan garis di sini Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kan di daftar isi, saya nggak mau buat daftar isi dulu. Saya mau di sini dulu, pengen biar lebih menarik. Menambahkan garis di bagian dasar-dasar animasi. Nah, untuk menambahkan garis atau objek yang lain, sudah tadi saya contohkan bahwasanya Bapak Ibu silakan membuka elemen. Nanti di sini di elemen ini ada bentuk, garis, dan bentuk. Silakan lihat, mohon maaf terlalu cepat. Saya ulangi lagi. Garis dan bentuk, di sini ada pilihan lihat semua. Silakan untuk diklik. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan memilih garis atau bentuk yang Bapak Ibu sukai. Ingat, kalau Bapak Ibu memilih yang ini, berarti tidak dapat menambahkan objek. Tetapi, jika Bapak Ibu menambahkannya yang bagian bawah tadi, nah ini yang ada gambar awannya, itu berarti Bapak Ibu bisa menambahkan atau menempelkan foto di situ. Foto atau gambar di bagian yang ada awannya ini. Tapi kalau Bapak Ibu yang masih gambar abu-abu ini, jika diklik, klik satu kali, itu nggak bisa ditempelkan gambar. Dia mau ditempelkan gambar, nah dia nggak mau. Dia nggak mau nempel ke sini. Nah, bedanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini objek yang sudah paten. Beda dengan yang bawah, kalau saya klik yang ini ada gambar awannya, maka Bapak Ibu jika ingin menambahkan foto, ini contohnya gambar Banyumas ini, saya tampilkan di sini sudah mengikuti itu, sudah mengikuti sesuai dengan kontur dari yang tadi yang ada gambar awannya. Seperti itu. Itulah manfaat beda dari elemen yang tadi bingkai dengan yang garis atau bentuk. Seperti itu. Saya contohkan yang garis. Nah, tinggal klik satu kali, tinggal geser. Kan simpel sekali Bapak Ibu. Jadi nggak usah harus ngeklik, tarik ini dan seterusnya. Klik, tarik, selesai. Nah, itu. Template-nya sudah ada, namanya sudah ada, fotonya sudah ada, cukup. Nih. Kemudian untuk menambahkan teks seperti ini, angka 1, tinggal bikin lingkaran. Saya contohkan di sini, Bapak Ibu, mohon maaf, saya contohkan di sini, tinggal menambahkan teksnya mana? Teksnya ada di bagian bawah unggahan. Ya, ketika Bapak Ibu ingin menambahkan teks, silakan klik bagian teks, kemudian ada judul, ada subjudul, ada teks isi, bebas. Atau yang lainnya, Bapak Ibu jika tertarik dengan yang lain, contohnya pengen, ini kan nggak nyala, ini Pak Julius nggak nyala, saya pengen nyala. Nah ini, contohnya pakai yang ini. Nah ini, tulisannya edu, nah ini gratis. Ini tinggal klik satu kali, tinggal saya klik angka 1, nah ini. Walaupun angka 1-nya agak aneh memang. Nah, kalau ini agak gabung-gabung, Bapak Ibu berarti ini sudah digabungkan, sudah ada grupnya. Untuk membuka grupnya, Bapak Ibu klik kanan, ada pilih pisahkan. Fungsi dari grup ini adalah ya tadi, saya contohkan berarti. Oke, ini saya contohkan dulu 1. Ini 1. Ini tinggal, nah, 1 nih. Kalau tadi ini kan saya geser ini, angka 1-nya nggak ikut. Biar angka 1-nya ikut, caranya adalah Bapak Ibu silakan tekan gambar lingkarannya dengan tekan tombol shift di keyboard, tekan 1 kali, dan tekan angka 1-nya. Jadi akan terseleksi gambar lingkaran dengan angka 1-nya. Jadi kalau tadi kan kita geser ini, hanya 1 aja yang geser. Saya pengen lingkaran sama angka 1-nya itu bisa geser-geser atau bisa diperkecil dan diperbesar dengan presisi yang sama seperti ini. Maka saya ulangi lagi, klik gambar lingkarannya, klik angka 1-nya, lalu klik kanan gabung. Nah, ini sudah jadi 1. Jadi kalau sudah diklik, sudah jadi 1. Ini diperkecil, lingkaran sama ini jadi 1. Ini mau digeser, semuanya akan ikut.
Nah, kayak tadi ini kan sudah gabung. Kalau ingin dipisahkan, berarti tinggal klik kanan, pilih pisahkan. Nanti akan terpisah antara gambar satu dengan gambar yang kedua. Itu Bapak Ibu, mohon maaf ini terlalu cepat. Tenang saja, ini sudah direkam. Jadi kalau mau praktek, insya Allah nanti bisa mendengar rekaman dari saya, melihat rekaman dari saya. Nanti silakan untuk ditonton rekamannya. Saya ulangi lagi dengan tombol shift, digabungkan, klik kanan gabung. Lalu kita drag ke sini, taruh di sini, saya perkecil dan selesai. Oke, sudah Pak Ilyas, ini saya udah bisa seperti ini. Kemudian saya next lagi. Oh ini, ternyata Pak Yulias hanya mengambil backgroundnya saja. Bagian sini itu membuatnya sendiri. Tambah ini juga. Oke, kita lihat di elemen. Pokoknya semua itu hanya ada di elemen. Kita lihat di elemen. Oke, yang kayak Pak Yulias tadi. Wah ini, Bapak Ibu saya pengen ini biar meling-meling ya ini. Oke, ini seperti yang tadi disampaikan bahwasanya e-booknya itu tidak seperti ini. Kalau ini hanya gambar dan teks. Kalau ini kalau saya pengen taruh di sini, waduh, biar saya lebih cerah gitu. Oke, saya lihat di sini, saya coba terapkan, saya coba lihat, kecil. Oke, saya coba lihat dulu nih. Tampil, wah ini, saya udah ada cerah-cerahnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi e-booknya jadi menarik Bapak Ibu. Jadi nggak cuma teks, gambar, kita sudah tadi mengedit-editnya. Yang tadi hal yang pertama yaitu ada videonya. Tapi ini bukan video, tapi namanya biasa disebut dengan tambah satu lagi Bapak Ibu, ada GIF atau gambar yang objek seperti ini Bapak Ibu, atau stiker ini disebutnya. Di bagian elemen, di bagian semua ini, kalau ini semua. Kalau ini tadi foto, kalau di sebelahnya itu grafis. Ini menu-menunya sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ini ke bawah, ini kayak Pak Yulias itu tadi yang cering ngomong ini yang tarik-tarik tapi diem aja nih Pak Yulias kurang menarik. Saya harus yang lebih menarik. Nggak apa ini kan, kalau ini kan jadi tertantang nih Bapak Ibu. Oh, ini contohnya ini. Taruh sini ini, taruh di atas. Wah, tuh gampang ini Bapak Ibu nggih. Jadi nggak usah berpikir lama-lama untuk membuat lingkaran seperti ini. Waduh, nih langsung muncul sudah jadi. Kita coba lihat di share ke siswa jadi lebih menarik lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen lihat bisa dilihat di sini ada linknya. Iya. Nah, sebenarnya seperti itu. Langsung Bapak bisa lihat. Nah itu cering. Ini terlalu lebay. Oke, Ibu bisa kreasikan sendiri gitu. Saya editnya memang kurang bagus. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk tambahannya. Dan seterusnya ada video, ada audio Bapak Ibu. Wah, ini yang luar biasa. Kalau audio, kalau Bapak Ibu pengen ambil dari Canva-nya, berarti tinggal klik satu kali. Kalau Bapak Ibu silakan coba dibuka nih, monggo untuk dibuka ininya. Tiba-tiba bunyi. Sebentar. Coba diklik ininya. Apakah ada suaranya Bapak Ibu? Coba sambil saya lihat. Apakah masih dengan saya ini kok nggak ada komentarnya, masih sepi. Apakah sama Bapak Ibu tampilannya seperti ini dan ada suaranya? Saya pengen tanya kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah sudah ada suaranya Bapak Ibu? Silakan tuliskan di kolom komentar. Apakah ada suaranya? On the click. Coba, pokoknya ada suaranya apa enggak gitu? Saya penasaran. Ini kok harus diklik dulu. Harusnya nggak perlu diklik, langsung muncul suaranya. Apakah mendengar suaranya Bapak Ibu? Sudah ngeklik link saya? Atau ininya sudah muter-muter seperti ini Bapak Ibu? E-booknya sudah? Oh, masih belum.
Masih loading. Oh, nggih, nggak apa-apa. Aduh. Kok iya, gak ada suaranya nggih? Atau saya belum selesai kah? Tapi harusnya sudah muncul. Saya mungkin harus refresh. Memang ini yang paling utama adalah masalah koneksinya. Oh, ini benar. Sudah ada suaranya. Nanti tunggu sebentar, loading. Klik untuk memutar audio. Oke. Ternyata audionya sudah muncul. Sudah, Pak. Oke, masih wur-wur. Oke, gak apa-apa. Sudah. Oh, alhamdulillah. Sudah berhasil. Berarti ini masih banyak yang join ya. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih untuk semuanya. Ternyata apa yang saya edit, Bapak Ibu sudah dapat melihatnya. Ya. Nggak perlu harus nunggu lama-lama. Nggak perlu harus saya upload ulang linknya. Jadi setelah saya update di sini, maka di Bapak Ibu langsung tampil. Tapi ini kan audionya Bapak Ibu mungkin nggak terlalu serak. Atau mungkin Bapak Ibu pengen ngerekam sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu pengen ngerekam sendiri. Jadi e-booknya ini lebih berkesan lagi, berbeda dengan yang lainnya. Bapak Ibu silakan sambil bercerita. Boleh. Itu karena kita bisa menambahkan sebuah audio. Ini rekaman apa ya? Coba. Maaf, sebentar. Soal yang nomor 1 itu operasi perpangkatannya berapa aja? 2 Oh, pangkat adik 4. saya. Oh, ini adik saya karena belum punya belajar.id waktu itu Mas pinjem. Oh, buat apa? Buat Canva. Katanya Canva buat ini. Oh, apa iya, saya nggak tahu waktu itu. Ternyata ini adik saya juga buat ini. Jadi prosesnya adalah ngerekam dulu di HP atau di komputer. Bapak Ibu ngerekam dulu, kemudian diunggah di sini Bapak Ibu. Silakan diunggah. Nanti contohnya ada yang suara apa enggak ya? Pengertian animasi. Kayaknya ini suara saya, kalau nggak salah. Ini formatnya MP3, 4 MB. Lama apa enggak ya? Coba. Saya klik open ya. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Proses untuk mengunggah audio, kalau tadi ini audio dari elemen, artinya bawaan dari Canva-nya, saya contohkan uploadan dari saya yang sudah saya rekam. Saya klik unggahan, unggah media, cari file yang akan diupload. Saya tunggu sebentar. Ya, semoga ini suara saya. Ini kan suara saya. Iya, betul suara saya. Semoga cepat. Alhamdulillah cepat. Oke, saya play sebentar. Ini muter-muter pusing sekali. Saya hapus. Ini tunggu sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini 4 MB. Saya lihat dulu komentar sudah. Oh, okay, masih sama. Nggak apa-apa. Oh, ini sudah selesai. Coba saya play dulu. Tapi karena animasi stop motion itu sudah di tengah-tengah. Baiklah, nggak apa-apa. Saya klik di sini. Klik satu kali. Maka suara yang tadi sudah ganti dengan suara yang saya baru uploadkan. Sudah muncul suara Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok beri itu ya. Oke. Coba diklik Pak. Apakah Bapak Ibu, apakah sudah berganti jadi suara saya? Suara saya itu. Kok masih belum berubah? Coba saya refresh. Kalau di refresh, muter-muternya sudah hilang, tadi kan sudah hilang, berarti sudah berhasil. Dan suaranya harusnya sudah suaranya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sudah suaranya saya. Apakah Bapak Ibu juga sudah sama? Sudah suaranya saya? Mohon maaf ini suaranya. Suara saya itu rekaman untuk sisa saya. Sudah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, terima kasih nih, Bu. Duh, ternyata sudah malam masih semangat sekali. Maaf ini sampai jam 9 baru sampai sini. Oke, jadi tadi e-booknya itu ternyata tambah lagi Bapak Ibu. Rekaman suara. Mohon maaf tambahnya. Suara atau rekaman suara. Suaranya sudah. Ini saya blok. Ganti warna bisa nggak? Nggak bisa kalau di sini. Suaranya sudah. Teksnya sudah, gambarnya sudah,
Selanjutnya adalah saya next dulu, punya nyontek dulu dari Pak Yulias, mohon maaf Pak Yulias mau izin. Saya next dulu, ini ada videonya. Nah, bagaimana cara menambahkan video Bapak Ibu? Untuk menambahkan halaman berikutnya, ini kan baru satu halaman. Saya ingin menambahkan halaman berikutnya, ini saya hapus dulu coba, biar nanti lebih itu. Ya, ini saya keluar dulu, masuk ke template. Oke, ini saya perkecil. Oh, terlalu kecil. Oke. Saya ingin menambahkan halaman berikutnya, maka di bagian ini bawahnya ada tambahan halaman. Tambahan halaman, maka halamannya kosong. Jika Bapak Ibu tidak ingin yang kosong, ingin melanjutkan yang atas, ini bisa dihapus. Ingin diduplikat, maka klik yang bagian sini atas. Klik duplikat halaman. Maka akan ada dua tampilan yang sama persis. Itulah fungsi dari duplikat. Seperti itu. Jika ini yang kosong, maka tinggal klik tambah halaman. Jika ingin duplikat, maka klik yang duplikat halaman. Saya ingin yang kosong. Saya lanjutkan. Di halaman berikutnya, saya ingin menambahkan sebuah video seperti Pak Yulias ini. Mungkin langsung saja. Nggak usah ada teksnya dulu, mohon izin. Langsung ke bagian sini Bapak Ibu, kita perhatikan lagi ke bagian sini, saya zoom in. Oh iya, untuk zoom in dan zoom out ini Bapak Ibu bisa manfaatkan di bagian Windows. Jika Bapak Ibu menggunakan Windows, silakan langsung klik start. Jadi kalau menggunakan PowerPoint atau presentasi itu LCD, jika ingin perbesar seperti saya, klik start, langsung ketik saja magnifier. Nah, saja nggak apa-apa. Nanti diklik satu kali. Nah, ini jadi ada tanda besarnya. Jangan diperkecil nih Bapak Ibu, setelah diperbesar. Ini kudang. Nah, ini di bawah ini magnifier. Dibuka lagi, ditaruh sini lagi. Nah, ini dikembalikan lagi. Nah, itu jangan sampai panik ya. Kalau sudah diperbesar, jangan sampai diperkecil. Kalau diperkecil kan, mana nggak ada. Nah, sebenarnya di bawah dibuka lagi. Nanti ini tinggal dikembalikan lagi. Seperti itu. Baik, langsung saja ini lanjut. Tadi template sudah, elemen sudah, unggahan sudah. Kita ingin menambahkan video, Bapak Ibu terlalu kecil, terlalu besar. Ke bagian bawah, ini ada scroll ke bawah. Paling bawah sendiri itu ada bagian lainnya. Silakan Bapak Ibu klik, kemudian di sini ada tambahan fitur-fitur yang lainnya Bapak Ibu. Karena saya sudah menambahkan video, harusnya kalau yang belum, di sini ada tulisan video. Kalau yang sudah, maka videonya akan pindah ke bagian sini. Kalau yang belum, contohnya saya ingin menambahkan foto. Klik satu kali, maka dia akan naik ke atas. Yang ingin buangnya seperti ini tinggal di close. Ini buangnya tinggal di close. Ingin menambahkannya tadi, klik lainnya di sini, nggak akan hilang. Saya perbesar nih Bapak Ibu. Klik video, maka dia akan masuk ke video. Terlalu besar memang. Ini cukup video. Tapi ini videonya yang ada di bagian Canva. Kalau ingin video yang dari YouTube Bapak Ibu, maka Bapak Ibu pilih lagi yang lainnya. Lalu pilih bagian bawah ada tulisan YouTube. Gunakan. Seperti itu. Saya ingin masukkan prinsip animasi. Ini sama persis dengan yang ada di YouTube. Cara pengaplikasiannya masukkan ke lembar kerja kita, maka tinggal klik satu kali, maka sudah muncul ada di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silakan tinggal klik refresh saja. Bagaimana mengatur durasi panjang pendek suaranya? Oh, ada yang tanya dulu mungkin yang berkaitan dengan suara. Tidak bisa mengunggah foto karena masih belum daftar. Oh, nanti silakan Pak Trio untuk daftar dulu. Kemudian Pak Buraras, bagaimana cara mengatur durasinya? Mungkin saya respon dulu. Buraras, kita lihat mengatur durasinya. Karena fiturnya memang dalam arti di Canva ini
hanya membantu kita untuk menguploadkan audio yang sudah ada. Jadi saya rasa audio yang ada langsung tertempel Ibu, tanpa bisa kita edit. Jadi mungkin sebelum kita uploadkan ke sini, silakan Ibu untuk edit dulu. Jadi di sini saya lihat untuk sementara ini tidak ada fitur edit untuk mempercepat atau memperlambat bagian yang ingin Masih kita tangkap seperti itu. setiap Saya itu. dua Itu dimensi. saya. Jadi mungkin jika Bapak Ibu ada yang menemukan, silakan untuk disampaikan saja. Mungkin seperti itu Bu Raras. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Untuk mengupload video tadi masuk ke bagian bawah, lainnya link YouTube sudah masuk ke sini, diketikkan Bapak Ibu video yang mana yang akan dicari, klik satu kali, nanti akan langsung masuk ke lembar kerja kita. Untuk ngeceknya sama Bapak Ibu, silakan tinggal klik link yang sudah saya share. Ya, jadi tidak perlu harus lagi bilang silakan untuk buka link ini. Oh, sudah cukup satu kali selesai. Klik next. Wah, sudah ada videonya. Tinggal kita play. Terlalu kecil, tinggal ini. Buka, klik tonton di YouTube. Nah, seperti itu kalau terlalu kecil. Atau bisa juga kita perbesar. Seperti ini Bapak Ibu. Maksimalnya tapi sesuai dengan ukuran bukunya. Seperti itu. Itu untuk e-book untuk menambahkan video. Alhamdulillah tuntas untuk video dan suara. Selanjutnya dari Bu Nina, dari Bu Raras untuk menambahkan link. Jadi untuk menambahkan link di sini seperti Pak Julius tadi, ini 3D itu ini pakainya Sketchfab. Mungkin ini nanti saja lagi. Saya next dulu untuk yang link dulu. Go to quiz, berarti tinggal ngetik go to quiz. Di sini tambahkan teks. Nanti ini pokoknya kreasinya Bapak Ibu semuanya ini pasti bisa lah. Ini tinggal nyari itu gampang banget. Semuanya gratis. Contohnya saya ambil ini. Loading. Ya. Go to quiz. Go to quiz. Nah. Perlu besar, kecil kan. Tinggal saya bingung-bingung. Go to quiz. Ya, contohnya ini. Oke. Selanjutnya. Nah, lebih menariknya saya kan ya. Oke, selanjutnya saya ingin upload link Google Formulir. Langkahnya Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu kalau ada dua cara. Kalau yang menggunakan caranya Pak Julius, itu berarti di sini ada Google Form ya. Saya coba praktekkan ya. Klik lainnya. Kemudian di sini apakah ada link atau Google Form? Ini Google Drive. Sematkan. Sematkan. Coba saya cari dulu Google Form-nya. Bisa saja Bapak Ibu sudah membuat dulu nih Google Form-nya nih. Oke, ini saya ambil yang mana ya? Isinya Mama pilih tulis. Ini aja. Ini diklat. Oke. Nah, maaf ini kok jadi sebentar Bapak Ibu ini Google-nya terus nih. Oke, sudah. Oke. Selanjutnya, kalau sudah disiapkan untuk Google Form-nya,
Bapak Ibu silakan ambil linknya. Cara ambil linknya adalah kirim. Lalu di sini ada tautan. Nah ini perpendek, ini disalin, ini sudah dapat linknya. Coba kita sematkan menggunakan yang fasilitas sematkan dulu ya. Kita coba sematkan, tempel. Saya ulangi lagi langkahnya. Klik lainnya, sematkan, tempel web di sini, paste, tambahkan ke desain. Coba tampilannya sama dengan Pak Julius. Ternyata sama Bapak Ibu. Itu. Oke, saya perkecil. Oke. Saya coba refresh. Ini tinggal di refresh saja nih. Go to quiz. Oh, masih belum muncul. Saya refresh lagi. Oh, ini. Ada tuh. Tapi kecil. Oke, berarti beda dengan Pak Julius. Kalau ini berarti mengisinya di sini Bapak Ibu. Berarti harusnya ini ditambahkan di halaman berikutnya. Ini tinggal ditarik ke sini. Oh, nggak mau. Jadi saya hapus, saya pastekan lagi, saya tambahkan ke desain, saya perbesar. Berarti ini Google Form-nya itu ada di dalam e-book-nya kita. Jadi tanpa, kalau tadi kan Pak Julius ini kan harus klik dulu, nanti habis itu membuka Google Form-nya. Nah, kalau di saya, kalau tadi Bapak Ibu menerapkan yang tadi, yaitu klik lainnya, pilih sematkan, lalu pastekan linknya ada di sini, maka dia akan muncul seperti ini. Artinya, Bapak Ibu langsung mengerjakan di sini. Coba kita lihat, kita refresh. Ini sudah hilang apa belum? Belum hilang. Refresh satu kali lagi. Sudah hilang. Oh, belum. Loadingnya lama nih. Apa belum hilang? Sudah. Masih ada ya? Lupa. Kok masih sama ya? Sebentar. Kok nggak kesimpan? Memang masalah koneksi ini udah. Oh, ini alhamdulillah sudah jadi. Ya, memang tergantung koneksi. Ini punya saya di e-booknya itu langsung nggak perlu buka link lagi. Jadi langsung mengerjakan di sini. Nama Rifki, pilih tulis jawaban. Rifki, diklat, Canva, kirim. Say. Wah, itu di dalam e-booknya kita lihat di sini responnya Rifki 1 diklat Canva. Sudah muncul. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi cukup praktis kalau tadi menggunakan ini. Kalau seperti Pak Julius, berarti Bapak Ibu contohnya nih, saya tambahkan yang go to quiz ini. Di sini pilih ada, nah ini, tautan. Saya ulangi lagi. Klik teksnya, kemudian ada titik 3. Oh, mungkin ada efeknya tadi nih. Kalau Pak Julius itu ada efeknya nih. Kalau punya Pak Julius ini kan tadi, tadi kan ada lip. Nah itu, efeknya itu gampang Bapak Ibu. Klik efek. Nah ini, mana ya? Ini neon. Kok jadi terang? Pokoknya di sini ada bayangan timbul. Oh, masalah nanti. Saya lah fokus aja dulu ke lainnya, kemudian pilih. Oh, tadi animasikan Bapak Ibu, maaf. Animasikan. Usah. Mohon maaf. Langsung saja. Titik 3, pilih ini, gambar tautan. Saya ulang lagi. Terlalu melebar saya ini selalu.
klik teksnya yang ingin kita tambahkan linknya, pilih titik 3, pilih tautan. Nah, ini tautannya, pilih tempel. Ini tautan. Ini tautan ke itu. Tautannya ke, oh ini bukan tautan. Sudah jadikah? Tautan. Harusnya sudah jadi. Jadi setiap kali ngeklik ini, maka akan ngelink ke kuisnya. Coba, apakah benar? Coba, ini back, terlalu cepat. Ini saya klik, oh belum. Jadi harus di refresh ini, mohon maaf sekali. Ngeditnya nggak terlalu langsung ini, tapi intinya seperti itu Bapak Ibu. Artinya sama seperti Pak Yulias tadi yang dicontohkan, bahwasannya di sini itu bisa objeknya langsung ke kuisnya. Artinya objek yang kita buat tadi ada lingkaran. Kalau kita klik sematkan, berarti kalau kita klik itunya, kita pastekan linknya di sini, maka link ini kalau diklik itu bisa ngelink ke alamat yang kita tuju. Seperti itu. Kalau di PowerPoint namanya hyperlink nabung. Ya, kalau yang di sini, nah iya, kok bentar, kok nggak ngelink? Harusnya jadi, iya ini ada gambar tangannya, sebentar. Ya, harusnya jadi, ya seperti itu. Pokoknya ini memang tergantung koneksi, mohon maaf sekali. Intinya untuk ngelink seperti itu Bapak Ibu, atau yang sederhana saja paling mudah, Bapak Ibu silakan klik lainnya, kemudian pilih sematkan yang tadi, kemudian klik tempelkan di sini dan taruh di halaman berikutnya. Nah, itu sudah selesai. Oke, link sudah selesai, ebook dan websitenya sudah selesai, 3D ya, pokoknya semuanya itu ada di sini Bapak Ibu. 3D berarti tinggal tadi nyari ke lainnya, kemudian cari tadi namanya Pak Yulias itu Sketchfab. Nah ini, jadi ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa ditambahkan kreasi dari Bapak Ibu. Atau ini berarti Pak Yulias itu ambil dari Sketchfab. Saya coba ambil yang lain, anatomi. Iya, saya ambil saja linknya. Ternyata seperti, harus berbayar Bapak Ibu. Nah ini, kalau tadi Pak Yulias berarti berbayar atau enggak, saya kurang paham. Oh maaf, baterainya mau habis. Hampir saja. Ya, HP-nya tethering. Nah, ya, alhamdulillah. Ya, sedang ngecas. Punya Pak Yulias, saya back lagi. Ini ternyata berbayar Bapak Ibu. Artinya tinggal copy paste linknya. Ini linknya berarti punya Pak Yulias itu di copy, disematkan ke sini Bapak Ibu. Tambahkan halaman. Berarti linknya ambil dari sini nih. Klik sematkan, ini ada sematkan. Pastekan di sini, tambahkan ke desain. Dan muncullah seperti punya Pak Yulias. Contohnya lagi Bapak Ibu punya link yang dari mana? Contohnya dari Facebook atau dari mana? Bisa tambahkan di sini. Ini kan berarti 3D-nya. Nah, ini kalau di refresh masih loading, oke. Betul Pak, masih loading memang. Ini saya penasaran kok belum diklik. Nah, bisa. Ternyata ininya Bapak ini ada kecil. Bisa diklik nggak? Ini yang ini, nah ini tadi ini yang bagian sini nih bisa diklik. Terus saya next dulu, masih belum bisa. Saya ingin 5 menit lagi selesai nih, mohon maaf. Nanti biar nanti ada sesi jawab ini terlalu lama.
Ini materinya sudah selesai semua sih, insya Allah. Ini tambah satu lagi. Nah ini, sama kan seperti Pak Yulias. Tinggal diklik, dan 3D-nya sama itu sama Pak Yulias. Sama persis. Nah ini, yang tadi, sebelumnya. Iya. Ini nggak bisa muncul. Ya, itu jadi kita boleh ambil link dari manapun. Nah ini kita klik, geser-geser. Nah ini zoom in, zoom out, dan seterusnya. Nah ini sebenarnya ambil dari link yang sumber yang lain. Ya, yang terakhir Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai semua e-booknya, sudah sampai akhir, ingin membagikan kepada para siswa. Langkahnya adalah baik. Untuk langkahnya, untuk membagikan kepada para siswa, atau tadi sudah saya contohkan kepada Bapak Ibu semuanya, langkahnya adalah di bagian titik 3 ini, diklik 1 kali, lalu pilih bagikan tautan. Lalu salin, dan kirimkan ke siapa yang akan dituju. Seperti itu. Kalau yang di sini, contohkan di paste. Enter. Apa? Muncul. Nah, seperti itu. Itu Bapak Ibu untuk e-booknya, materinya. Jadi kurang lebih sudah muncul semua. Oh ya, mohon maaf. Satu lagi Bapak Ibu, ada bekerja sama dengan tim. Ya. Untuk bekerja sama dengan tim, di sini ada fitur untuk bagikan. Ya. Jadi kalau bagikan yang di sini itu untuk mengedit bersama-sama. Bapak Ibu boleh meng-share materi yang sudah Bapak Ibu buat kepada siapa yang ingin dituju. Boleh mengetikkan nama atau emailnya, atau boleh dalam bentuk tautan. Kalau klik bagikan, saya pilih salin tautan, maka siapapun yang memiliki tautan ini dapat mengedit Canva yang sudah saya buat. Moga Bapak Ibu klik. Nah, pasti Bapak Ibu juga bisa mengeditnya. Oke? Jadi, usahakan jangan membagikan kepada para siswa bukan yang ini. Bukan bagikan yang ini. Tetapi, Bapak Ibu klik titik 3-nya, pilih bagikan tautan yang ini. Jadi bukan, sekali lagi, bukan bagikan yang atas ini. Kalau yang ini berarti Bapak Ibu meng-share kepada para siswa untuk join, untuk ngedit bersama-sama. Nah itu, atau untuk kolaborasi. Tapi Bapak Ibu silakan klik titik 3 yang pojokan atas, lalu pilih bagikan tautan. Nah, yang ini. Ini untuk ke siswa, ini mungkin kepada Bapak Ibu guru yang satu rumpun yang sama. Seperti itu, atau yang gambarnya sama. Nah, ini untuk berkolaborasi, untuk edit bersama. Tuh. Nah, itu untuk fiturnya nih Bapak Ibu. Jadi nanti tugasnya juga bukan ini yang disetorakan ke kami, tapi kami hanya butuh yang seperti ke siswanya. Jadi ngekliknya yang bagikan tautan ini. Salin, kirimkan ke kami. Nah, jadi cukup ada 2, yang ini yang atas kepada para siswa, yang bawah ini untuk edit kepada para Bapak Ibu guru semuanya. Seperti itu Bapak Ibu, ini waktunya juga sudah cukup. Saya rasa, sebentar saya cek dulu untuk rubriknya. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Konten, layout, pilih elemen, teks, image, sound, dan video, minimal 8 sip. Oke, insya Allah sudah. Berarti huruf full online
terkoneksi internet. Gitu ya Pak, pada saat mendesainnya. Betul sekali Pak Teguh. Jadi semuanya itu harus full online, terkoneksi internet saat kita mengedit dan para siswa ingin membukanya dalam bentuk yang link. Artinya kalau yang ada animasinya, kalau mohon maaf nih, saya ulangi lagi, kalau Bapak Ibu ingin dalam bentuk yang ini tambahan ini yang bawah, berarti semuanya harus membutuhkan yang namanya internet. Artinya nggak bisa kita unduh. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkannya dalam bentuk PDF, maka Bapak Ibu hanya bisa mendapatkan fasilitas yang bagian atasnya saja ini. Teks, gambar di komputer dan di HP. Artinya ekspornya adalah bukan PDF, bukan Canva, tetapi dalam bentuk PDF. Artinya yang standar seperti ini. Jadi nggak ada animasi-animasinya karena di PDF kan tidak bisa menganimasikan ya, karena fitur ini kan dari Canva-nya. Atau jika dalam bentuk MP4, tetapi kan nggak bisa di next, atau nggak bisa kalau dalam bentuk MP4 berarti hanya muncul video dan suaranya. Kita nggak bisa ngeklik linknya dan kita juga nggak bisa berkolaborasi dan seterusnya. Sama seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan. Makanya dalam membagikan itu klik bagikan tautan. Nah ini dalam ke Canva-nya, kalau Bapak Ibu ingin dalam bentuk PDF-nya, ingin dalam format PDF yang dicetak juga bisa. Bapak Ibu silakan klik unduh, pilih di sini MP4-nya itu diganti menjadi PDF yang standar. Kemudian unduh. Saya contohkan nih, sebentar. Sambil saya lihat dulu. Ditunggu recordnya nih Pak Rifki supaya bisa buka lagi kalau hanya sekali masih bingung. Siap, Bu. Nanti segera saya uploadkan. Nih, terima kasih. Ada versi offline-nya apa enggak? Enggak. Jadi semuanya online. Karena Canva ini online, Bapak Ibu. Pak Teguh. Nah ini, sudah selesai saya unduh. Maka tadi itu kan ada animasi-animasinya. Nah ini, yang sudah saya buat itu enggak ada animasinya, nggih. Nah itu, sering-seringnya malah nutupin badannya saya. Animasinya berhenti dan ini nggak bisa diklik Bapak Ibu. Itu, jadi ini nggak bisa diklik. Ini nggak ada animasinya, seperti itu. Tapi linknya ternyata bisa diklik, masih bisa ngelink. Low. Nah, masih bisa ngelink ternyata kalau ada linknya. Nah, ya, karena PDF kan bisa buka linknya. Nah, ini kalau dalam bentuk seperti ini, dia itu nggak mau edit-edit. Nah, tapi dalam bentuk masih bentuk gambar, video, dan link. Ternyata bisa. Ini ada linknya. Ya, linknya itu bisa. Seperti itu. Itu untuk cara mengunduhnya. Ini saya close dulu nih, mohon maaf. Iya. Diklik Canva ini. Ini jangan di close. Untuk bagi link lewat titik 3, apakah sama dengan bagikan pilih lihat? Bagikan pilih lihat. Baik, saya coba nggih. Bagikan pilih lihat. Lihat. Nah, Bapak Ibu kan sudah punya linknya. Coba Bapak Ibu silakan, sudah saya edit. Tadinya Bapak Ibu mengedit, sekarang saya ganti link yang tadi Bapak Ibu saya berikan untuk lihat. Salin, ini saya pastekan di sini nih. Saya klik nih, atau saya juga bisa praktekkan. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Ternyata betul sama. Nah, itu tampilannya sama persis. Artinya sama dengan yang bagikan lihat. Oh, terima kasih sekali. Tadi Bu Nina. Ya, siap. Terima kasih Bu Nina. Ternyata sama. Jadi tadi fiturnya adalah di sini ganti yang tadinya edit jadi lihat. Seperti itulah, salin dan share. Ini sudah ada yang edit ternyata. Bisa edit. Oh ya, editnya apa ini? Adakah kelihatan editnya? Oh, ternyata enggak edit, tapi bisa lihat. Oke, seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih, sami-sami Bu Nina.
Ayo Bu Nina, kamu bisa? Oh, nggih, bisa saja. Monggo Bapak Ibu yang lain silakan jika dia ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan e-book. Nah, nggih. Waktunya juga sudah malam gitu ternyata. Wah, nggak kerasa udah malam sekali. Monggo jika Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan lagi, dipersilakan. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu. Jadi, setelah Bapak Ibu tadi sudah edit, tiba-tiba koneksi internetnya mati, atau ini ke-close, atau ingin mengerjakannya di rumah, dan seterusnya. Ini di shutdown. Lalu membukanya lagi bagaimana? Ini, sebentar. Cara membukanya lagi, Bapak Ibu membuka canva.com. Iya, login dengan akunnya Bapak Ibu semuanya, menggunakan akun belajar.id, kemudian pilih semua desain Anda, diklik satu kali. Nah, ini yang desain terakhir itu akan muncul, diklik satu kali, bisa ngedit lagi. Jadi kita nggak perlu nge-save Bapak Ibu, ini nggak ada tombol save-nya. Jadi ini nggak ada tombol save-nya, Bapak Ibu silakan untuk, kalau ingin nutup tinggal close saja, nggak akan hilang. Karena ini online, jadi ini tinggal close saja, semuanya sudah tersimpan di sini. Ingin buka lagi, ya tinggal klik aja. Selesai. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, tadi ada yang tanya, Bu Raras, tampilan e-book bisa dibuat flip tidak, Pak? Flip. Flipnya itu seperti yang itu, ya, membuka lembaran kertas, terus nih, Bu. Oke. Baik, kalau dari Canva-nya, tadi juga saya agak pengen belajar ini yang e-book-nya, setahu saya itu tidak bisa Bu Ibu. Jadi fiturnya ya yang tadi, yang ini, yang apa? Setelah dibagikan hanya setahu saya hanya seperti ini saja. Nah ini, buka, jadi nggak ada efek untuk seperti kertas membukanya, seperti itu. Jadi nggak seperti lembaran kertas untuk membukanya. Atau coba saya klik animasikan, tapi kalau animasikan itu, oh ini malah ramai sekali. Artinya kalau klik animasikan ini, saya klik animasikan itu jadi pada gerak-gerak semuanya. Nah itu. Kalau klik animasikan itu malah jadi seperti ini. Nah, iya, jadi tampilannya itu muncul-muncul gitu. Nah, muncul-muncul gitu lah intinya seperti itu Bapak. Jadi nggak ada, mohon maaf, setahu saya itu nggak bisa menganimasikan seperti lembaran buku yang terbuka. Seperti PowerPoint, ya betul Pak Teguh. Jadi klik next seperti itu. Sama-sama beralas. Monggo silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih sekali, ini ternyata sampai malam masih antusias ternyata dengan e-booknya, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dari Aji Barang itunya pesertanya dari Kecamatan Aji Barang, jauh sekali nih, Aji Barang, Banyumas, Gumelar, waduh, Kalibagor. Nah, ini alhamdulillah pesertanya sangat luar biasa sekali. Semoga dapat mengenalkan ke teman-temannya. Ini sudah ngantuk, memang udah malam. Ini saya rasa sudah cukup, mungkin apakah ada yang ingin tanya lagi? Oh, monggo. Mas Rizky. Silakan, ya. Bapak. Gimana, Bapak? Nah, itu kalau kita mati laptop agak kurang jelas mencarinya di mana. Yang kedua, di titik 3 itu ada simpan folder. Nah, apakah itu tadi yang bisa disimpan? Katanya tadi kan bisa nge-save. Nah, di situ ada pilihan simpan ke folder. Apakah hasilnya bisa kita simpan di folder itu? Begitu, terima kasih. Mohon maaf, yang pertama bisa diulangi lagi Pak, karena tadi agak
putus-putus Yang yang ya, pertama. jadi Nggih. yang hilang. Karena tadi kan nggak jelas kalau putus-putus ini. Misalkan Nggih. kan jembatan listrik lah, itu mencarinya di mana, diulangi lagi begitu. Oh, nggih, siap. Membuka desainnya lagi nggih. Oh, ini. Oh, nggih, siap. Saya share screen dulu. Baik dari Pak Trio. Jadi menanyakan untuk membukanya nggih, saya ulangi lagi untuk membukanya ulang. Jadi kalau sudah ke close, nggih, seperti ini saya close semuanya. Saya ingin membukanya lagi, Pak Trio, tinggal membuka alamatnya canva.com lagi, Iya. login, kemudian membukanya, dan membuka semua desain, dan terbuka, nggih, seperti itu Pak. Kemudian yang kedua, titik 3 ada folder saya. Ini lihat semua, ada simpan folder saya. Iya. Jadi simpan ke folder itu fungsinya adalah untuk dimasukkan ke sini Bapak Ibu. Jadi kita itu bisa membuat sebuah folder. Kenapa kita harus membuat sebuah folder? Jadi kalau di sini kan unggahannya kita itu berantakan. Artinya ini unggahan keluarganya saya, ada bapak saya nih, bapak saya kemarin habis pensiun jadi minta dibuatkan, mau buatkan ini. Oh nggih, siap. Ini adik saya buatkan ini. Nah, ini kan agak berantakan ya, sama seperti di komputer. Nah, maka dibuatkan sebuah folder. Nah, ini istri saya kemudian buatkan Astra kemarin. Jadi saya coba membuatkan folder. Oh iya, ternyata di folder ini jadi lebih ini tadi simpan folder itu maksudnya adalah masuk ke folder yang kita buat. Cara membuat foldernya di bagian beranda. Nah ini semua folder Anda. Di sini silakan untuk buat folder baru seperti itu. Itu membuat foldernya. Nanti di situ bisa mengupload file-file yang akan kita unggah di situ. Contohnya untuk sekolah, berarti logonya di situ kan semua logonya kan diulang-ulang kembali, digunakan kembali. Seperti itu Pak Trio. Nggih, terima kasih. Sami-sami. Monggo tadi ada Pak Lentera tadi, sinten akun Pak Lentera. Iya Mas Rifki, halo. Oke, monggo. Ini di luar dari e-book berkaitan dengan yang kemarin loh, ya. Oke. Poster itu kan kemarin sampai jam 8:30 dan cepat. Ini berkaitan dengan tugas Mas Rifki karena tadi ada 2 poin. Pertama adalah untuk membuat poster dengan rutut, kemudian untuk mengirimkan dengan diedit lihat saja. Jadi singkat saja Mas Rifki buat satu poster, kemudian setelah itu apa untuk diunggah ke Classroom. Baik. Kados niku Pak, hanya satu saja. Ya. Baik. Terima kasih. Dari mana Pak? SD mana? Mohon maaf. Dari Gumelar Pak. Oh Gumelar. Oke, siap. Masih tetap baik. eksis. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sekali. Oke. Untuk tugas yang pertama, terima kasih sekali. Untuk tugas yang pertama, jadi kita membuatnya sama di bagian A4, bagian lembar yang kosong. Nah, ini dokumen A4, mohon maaf terlalu cepat. Ini silakan di beranda dipilih geser-geser dokumen A4, silakan diklik 1 kali, maka akan membuka halaman berikutnya. Monggo Bapak Ibu bisa memilih template yang sudah ada, contohnya ini, tapi jangan sama persis kalau bisa. Contohnya ini dihapus. Tampilannya Pak Rifki. Oh, mohon maaf, terima kasih sudah diingatkan. Saya ulangi lagi. Iya. Baik, sudah tampil nih ya. Beranda geser ke kanan, dokumen A4 diklik 1 kali. Kemudian bisa dipilih, ini contohnya saya ingin ambil ini ya. Backgroundnya poster berkaitan dengan pendidikan ya, contohnya. Ya, saya contohkan satu dulu nih, yang ini aja. Hari Kesehatan Nasional ini bisa diganti dengan contohnya tadi ada yang buat planet nih. Nama planet.
Jadi jangan sampai sama persis dengan template yang sudah ada. Nah, ini tinggal diganti gambar planet atau dan seterusnya. Gitu. Nah, setelah selesai, Bapak Ibu ingin menambahkan lagi, itu bukan membuat baru, tapi klik tambah halaman posternya. Jadi nanti kami maksudnya jadi lebih mudah ya, jadi nggak perlu ngeklik lagi. Atau sebenarnya kalau tadi yang sudah ada ngirim satu link kayaknya terlalu lama, ini maksudnya dibagikan, salin, ini kan yang melihat, hanya melihat itu kan tadi, bagikan, editnya ini ganti melihat, atau titik 3, pilih bagikan tautan, sama. Jadi bisa menggunakan bagikan tautannya bagikan lihat, lalu salin tautan, kirim ke saya. Satu poster boleh, atau ini jadikan 10 poster di sini. Jadi kami ngurasinya lebih cepat gitu. Jadi ini tambahkan sampai 10. Tapi dengan tema yang sama kurang lebih. Contohnya di sini nama planet, di bawahnya kalau ingin yang sama berarti tinggal duplikat. Bawahnya berarti tinggal planet Mars. Planet apa? Kemudian duplikat lagi. Biar lebih beda, warnanya ini tinggal diganti saja background-nya, atau warna ininya tinggal diganti. Ini kan tinggal ganti, ini ada warnanya. Nah itu Bapak Ibu. Tinggal klik saja. Caranya ini klik satu kali di sini. Ini ya, ini klik satu kali. Nah ini. Seperti itu. Jadi agak beda dengan yang tampilan yang pertama. Template-nya sama juga boleh lah. Nggak masalah. Pokoknya kreasinya Bapak Ibu. Yang dinilai adalah tadi rubriknya mana? Rubriknya belum saya download di HP. Bentar ya Bapak Ibu, untuk yang dinilai tadi kan di sini juga di Classroom. Di Classroom. Terus buka. Yang dinilai adalah tadi harus ada judul, yang kedua penilaian dari kami, judul, alur runtut yang tadi sudah saya ceritakan di bawahnya ceritanya sama, desain dan layoutnya menarik, yang tadi sudah berbeda-beda nih desainnya, elemen dan relevan sesuai dengan tema, teks, image dan lain-lain. Artinya elemen yang di sini, elemen ini yang relevan. Jadi karena ini bentuknya poster berarti kan outputnya adalah JPEG atau itu. Jadi jangan pakai yang ini nggak apa-apa. Yang penting sudah ada elemen tambahannya. Kemudian selanjutnya ada elemen jumlah posternya yang terakhir adalah 10. Ini yang kami nilai. Ada 5 unsur. Satu judul, alur runtut, desain, elemen, dan jumlah posternya maksimal 10. Boleh lebih seperti itu. Maksimal 10. Seperti itu, Pak Lentera. Untuk deadline-nya betul? Sudah cukup Pak Lentera? Oke Mas Riki, terima kasih. Sami-sami Bapak. Oke, saya lanjut dulu. Ini untuk link bisa dibuka oleh akun lain, tidak harus belajar.id, apa harus pakai akun belajar.id. Baik, untuk linknya ini kanvanya harus menggunakan belajar.id, karena yang belajar.id itu kalau sudah mendaftar menggunakan belajar.id itu yang sudah kami sampaikan bahwasanya semuanya akan free, atau yang tadinya berbayar. Contohnya kalau saya sudah punya 2 akun, saya contohkan sebentar aja Bapak Ibu, mohon maaf. Ini mungkin agak sedikit lebih waktu. Saya punya akun yang Gmail sudah saya daftarkan, itu belum yang sudah saya daftar berhasil, tidak menggunakan akun belajar. Di sini itu ada tulisan pro begitu. Jadi, itu apa namanya? Semuanya itu harus berbayar, kayak yang tadi outputnya harus berbayar, ada template-nya di sini, ada tulisan, ini ada gambar bintangnya yang pro ini, pokoknya ini ada pro ya,
gambar pro-nya. Jadi ini enggak semuanya gratis, enggak sesuai dengan fitur, enggak sama dengan fitur dari Belajar.id. Kalau Belajar.id itu sudah free semuanya. Nah, ini kita nggak bisa download tuh. Kita nggak bisa di-download. Mungkin belum ada objeknya sih. Coba tambahkan objeknya satu. Download. Nah itu. Nah ini harus berbayar seperti itu. Jadi itulah kenapa kita harus menggunakan Belajar.id di daftarnya. Tuh. Maksudnya mungkin hasil outputnya. Betul. Hasil outputnya untuk link bisa dibuka. Oh, mohon maaf. Maksudnya adalah hasil outputnya untuk dibuka di akun yang lain. Bisa Bapak Ibu. Jadi ini kalau dibuka dengan akun yang lain, bukan Belajar.id, itu bisa saja dibuka. Karena ini nggak harus login. Ini nggak harus login. Jadi mau pakai HP, mau pakai, yang penting ada koneksi internet sama browsernya, itu bisa dibuka. Jadi nggak perlu login pakai Belajar.id dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Teguh dan Bu Martina. Terakhir, Bu Raras, deadline-nya hari Jumat, betul, tanggal 19 deadline-nya. Seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup nih Bapak Ibu. Oke, dari saya mungkin sudah cukup dulu. Alhamdulillah ini saya tidak terasa sekali sudah waktunya, mohon maaf lebih 2 menit. Wah, luar biasa sekali antusiasnya, dan dari saya dulu saya cukupkan materinya tentang e-book, dan mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semuanya. Nanti silakan jika ada yang ingin bertanya, nanti boleh tanya di grup atau di chat, atau nanti setelah acara penutupan ini saya masih join, jadi jika ingin bertanya dipersilakan. Saya serahkan kepada Bu Dini, terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki. Bapak Ibu, untuk pertemuan malam ini untuk e-book dirasa cukup sekian. Mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan setelah penutupan. Mungkin nggih Pak Rifki nggih. Nggih Bu. Nggih. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian acara akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nek Bapak Ibu badhe istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau sesi Matur nuwun Pak.